hari ini mari kita mau belajar sama-sama akan firman Tuhan. Saudara, dan beberapa minggu ini Tuhan itu selalu bicara tentang pohon ara, saudara. Saudara, saya di tempat kami di tenda lawatan kami punya kontainer yang hari ini kami juga jadikan kantor, saudara. Saudara, dan beberapa hari setelah tenda lawatan saya sering mampir ke kontainer untuk membersihkan yang ada, untuk cek semuanya, untuk melanjutkan acara-acara berikutnya. Saudara, dan tiap kali saya sedang nyapu, saya itu selalu setel di situ, ditaruh speaker kecil 24 jam, pujian penyembahan, firman Tuhan selalu dipasang di situ. Saudara, ketika saya lagi nyapu, tiba-tiba ada firman, muncul kata-kata pohon ara. Saya pikir, oh ya cuman kebetulan. Saya cari lagi, saya pergi lagi, saya ngapain lagi, saya kembali lagi ke kontainer, ngepel, tiba-tiba muncul di speaker firman tentang pohon ara lagi. Saya buka di rumah, saya lihat media sosial saya, tiba-tiba muncul di firman pohon ara. Saya kemana dengar pohon ara? Pokoknya tuh berhari-hari saya tuh dengar pohon ara, pohon ara, pohon ara, pohon ara. Dan saya berkata, Tuhan, apa yang kau mau? Dan hari itu ketika itu saya berkata, oke, saya percaya tidak ada yang kebetulan di tengah-tengah kita. Saya berkata, oke Tuhan, mari kita pelajari tentang apa itu pohon ara. Dan jika kita perhatikan, pohon ara itu sering muncul di Alkitab. Saudara, ketika Zakheus naik ke atas pohon, itu pohon apa? Pohon ara, saudara. Waktu Adam dan Hawa sadar mereka berdosa dan mereka sadar mereka telanjang, Alkitab berkata mereka membuat cawat dari apa? Pohon ara. Hizkia disembuhkan melalui kue ara. Ada begitu banyak hal yang Alkitab tulis tentang pohon ara, saudara. Saudara, ketika itu saya mulai pelajari lebih dalam. Dan ternyata ini adalah sesuatu yang Tuhan mau untuk kita menyiapkan diri, terutama untuk memasuki tahun depan, saudara. Mari kita buka sama-sama Lukas 13, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Oke. Sudah juga saudara perhatikan, ada yang aneh dari ini. Ada pohon ara yang ditanam di kebun anggur. Saudara, saya mencoba mempelajari sebuah kemungkinan ini. Dan saya temukan dari beberapa orang yang mereka mengerti tentang kebun anggur atau pernah memelihara kebun anggur. Mereka berkata secara manusia ini adalah sebuah kebodohan yang luar biasa. Kenapa? Karena pohon ara itu sebetulnya jenis pohon jalanan, saudara. Ini itu tipe pohon yang bukan ada di kebun. Saudara ingat ketika Yesus selesai dari Betania, dia mau menuju ke Yerusalem, di tengah jalan dia lapar, dia melihat pohon ara tidak ada buahnya, dikutuk. Jadi pohon ara itu bukan di perkebunan. Pohon ara itu adalah jenis tanaman pinggiran jalan, saudara. Sedangkan kebun anggur ini jenis tanaman untuk perkebunan, tidak bisa ditanam di sembarang tempat. Dia butuh kesuburan tanah yang luar biasa, membutuhkan matahari yang cukup, membutuhkan semuanya untuk dia bertumbuh dengan baik. Kebun anggur itu butuh perawatan. Yesus pernah berkata, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Kalau kamu berbuah akan dibersihkan supaya lebih lebat lagi buahnya. Artinya kebun anggur ini membutuhkan perawatan, saudara. Tapi pohon ara gak usah dirawat. Sebetulnya tanam di mana saja itu tidak masalah. Nah, kenapa pohon ara itu aneh kalau ditanam di tengah-tengah kebun anggur? Karena pohon ara itu nyedot kesuburan tanah, saudara. Jadi dia diletakkan di mana, dia itu akan nyedot kesuburan tanah.
Jadi sebenarnya orang mau nanam pohon ara di tengah kebun anggur itu gak worth it, saudara. Orang akan berkata itu sebuah kebodohan. Kenapa? Harusnya nutrisi yang bisa masuk ke kebun anggur justru disedot sama pohon ara, saudara. Saudara, tapi ketika itu saya berdoa dan Tuhan beri firman cukup jelas. Dia berkata, di tahun depan akan ada satu waktu di mana Tuhan akan melakukannya. Anak-anakku akan seperti pohon ara yang ditanam di tengah-tengah kebun anggur. Yang seharusnya kita di pinggir jalan, yang seharusnya kita nggak dapat nutrisi, yang seharusnya kita nggak perlu dirawat. Tapi dia berkata, kau akan menanamkan engkau di tengah-tengah kebun anggur, mendapatkan semua yang terbaik. Makanan yang terbaik, nutrisi yang terbaik. Tuhan berkata, engkau akan semua menikmati yang terbaik akan aku berikan kepadamu. Sekalipun sebenarnya kita ini layak enggak? Enggak, saudara. Kita ini cuma pohon yang harusnya di pinggir jalan. Tapi hari ini dia berkata ada anugerah yang aku mau berikan dalam hidupmu. Aku mau tanam engkau di tengah-tengah kebun anggur untuk engkau menikmati yang terbaik. Dan dia berkata semua yang terbaik akan aku berikan dengan sukacita. Tapi seperti pohon ara itu dia dikutuk karena ia tidak berbuah. Saudara. Dan yang Tuhan rindukan di tengah-tengah kita adalah dia cuma mau berkata, nak yang aku rindukan adalah engkau bisa menjadi pribadi yang berbuah. Saudara. Saudara, dan definisi berbuah setiap kita itu masing-masing. Ada orang yang berbuah hidupnya memang untuk melayani orang miskin. Ada yang hidupnya memang berbuah untuk masuk ke penjara demi penjara. Ada orang-orang yang memang hidupnya berbuah melalui pelayanannya, bisnisnya. Dia menolong begitu banyak orang. Ada orang-orang yang memang buahnya adalah menginjil di jalan-jalan. Ada begitu banyak definisi buah setiap kita yang Tuhan pasti rindukan itu ada dalam hidup kita, saudara. Dan dia berkata, aku berikan semua yang terbaik. Tapi yang aku minta hanyalah apa? Kita berbuah. Saudara, itulah kenapa dia berkali-kali dia berkata, mintalah akan diberikan kepadamu. Ya, engkau minta ke Tuhan dalam Bapa kepada dalam namaku, maka itu akan diberikan kepada kita. Saudara perlu mengerti, kita ini punya Bapa yang sungguh amat baik, saudara. Dia bukan Bapa yang melotot sentimen pilih kasih dengan saudara. Saudara perlu sadar, kita ini punya Bapa yang sungguh amat baik. Dia selalu ada Bapa yang berkata, apapun yang kau minta aku akan berikan kepadamu. Sebab hatinya bahagia jika saudara itu bahagia. Ada banyak orang seringkali terlalu keras dengan dirimu sendiri. Dan merasa bahwa Tuhan tuh gak sayang dengan saudara. Atau saudara berpikir Tuhan tuh gak kepingin saudara bahagia. No. Dia adalah Bapa yang sangat rindu melihat anak-anaknya berbahagia. Karena hatinya bahagia ketika saudara menjadi bahagia. Saudara, ada sekali lagi ketika saya baca ayat ini saya berkata, Tuhan, engkau itu luar biasa ya. Ya seharusnya kami ini enggak layak. Engkau itu berikan kami kebun anggur dengan semua fasilitas di dalamnya. Saudara, kemarin kami di Semarang, kalau saya boleh jujur dengan saudara. Waktu acara KKR itu dijalankan hari H. Joshua sempat datangi saya dan tanya, gimana Sah? Apakah kamu secara uang sudah cukup? Saya bilang, on the way. Saya bilang, loh jadi gimana? Ada yang belum lunas? Belum, saya bilang. Ya saya mah jujur aja lah sama kamu Jos, saya bilang. Kalau dibilang sudah, ya belum. Terus gimana? Tapi gak apa-apa, puji Tuhan kami ini punya vendor-vendor baik saudara ya. Udah gak apa-apa acaranya diselesaikan dulu katanya. Nanti habis itu baru bayar pelunasannya. Saudara, dan hari itu Joshua sempat tanya berapa sisa, saya sebut jumlahnya. Saudara, dan saya mengucap syukur saya punya saudara yang sungguh-sungguh mendukung saudara. Wah kamu ini akan jadi raksasa iman yang luar biasa. Saya cuma berkata amin. Saya berkata. Saudara, dan ketika itu sepanjang kebaktian selama 12 jam. Kepikiran saya. Ya pasti ada saudara ya. Tapi di balik itu semua ketika saya melihat dari pagi sampai malam.
Bahkan sampai besoknya pesta anak, besoknya lagi pasar murah, 3 hari berturut-turut kita buat acara. Yang saya lihat cuma apa? Anugerah demi anugerah demi anugerah, saudara. Saudara, entah bagaimana setelah itu tiap kali tagihan keluar, bisa ada berkatnya tuh pas, saudara. Jumlahnya ya segitu. Lah kalau kita kan kadang kepingin enaknya ya saudara ya. Kepinginnya yang besar, nah baru kita bagi-bagi. Enggak, ternyata saudara. Dengan Tuhan waktu itu kita butuhnya berapa, dikasihnya pas. Pas dapat tagihan, cek rekening, ada uangnya, kirim saudara. Nanti begitu lagi dicek lagi, ada tagihan lagi, cek, ada lagi, kirim. Pas saudara. Sampai tiba-tiba ketika semua di list, kita atur semuanya, kita data ulang. Dan tiba-tiba kita sadari bebas hutang. Dan semuanya lunas, tertutup rapat. Tidak lebih dari seminggu, saudara. Saudara, dan hari ini kalau saudara datang ke Semarang, kami ini ngucap syukur, saudara. Kami dari sewa tanah cuma bisa sewa 2 bulan. Kemarin Tuhan berkati kami bisa sewa tanah ini selama 1 tahun, saudara. Jadi 1 tahun tenda kami gak kemana-mana. Saudara, buat saya itu sebuah anugerah yang luar biasa. Kenapa? 3 tahun saya nomaden, saudara. Saya pindah dari tempat ke tempat, gak pernah stay. Tapi kali ini, tahun ini, Tuhan kasih kami kelonggaran, Tuhan kasih kami 1 tahun, saudara. Hari ini tendanya sudah berdiri. Saudara, dari kemarin itu bawah itu tanah kan, saudara ya. Kita berdoa, kita sepakat, kita minta Tuhan kasihlah paving, saya bilang. Supaya orang itu kalau duduk gerenjel-gerenjel, saudara kan ya. Rada paving, tapi yang semi permanen bisa dicungkil lagi, saudara. Jadi kalau tiba-tiba suruh pindah, bisa pindah, saudara. Dan tiba-tiba hari ini paving sedang dipasang sampai ke belakang tenda lawatan. Kami nyari lagi, berdoa lagi, saudara. Kami berdoa, Tuhan, kami ini butuh AC, saudara. Kalau gini kan AC-nya sudah nempel semua ya saudara ya. Di tempat kami dari kemarin kami kebaktian hari Minggu tanpa AC. Jadi sehat sekali kalau ke tempat kami saudara ya. AC alami saudara. Benar-benar cuma kami angkat kanan kirinya tidak ada AC. Kami hari itu oke, ayo beriman, ayo berdoa, lihat lagi. Dan tiba-tiba Tuhan kirim berkatnya lagi. Hari ini sudah sekitar berapa? 15 AC sudah mulai terpasang di Semarang. Butuh apa lagi saya? Banyak saudara. Kursi, waduh. Saya itu belum pernah tahu kok ternyata kursi kayak begini tuh lumayan saudara ya. Nyari kursi, nyari harga termurah. Ada yang kemarin beli online. Didudui melewat saudara. Waduh saudara. Akhirnya kita cari ke pabrik. Dilihat lagi harganya. Waduh, tapi sekali lagi dengan Tuhan. Tuhan kasih lagi. Hari ini sudah ada berapa? Sekitar 1000 kursi sudah ada Tuhan sediakan di tengah-tengah kita. Saudara, dan semua ini terjadi, saudara bisa bayangkan. Ini terjadi dalam waktu 1 minggu. Saya itu baru mau napas. Sampai berkali-kali itu sampai sejujurnya. Saudara masih ingat sekian bulan yang lalu. Kalau tidak salah November Tuhan berkata, aku akan memulihkan keadaanmu seperti orang yang bermimpi. Aku akan tiba-tiba diberkati Tuhan seperti orang yang bermimpi. Dan itu saya ngalami seminggu kemarin ini loh saudara. Saya itu sampai berkali-kali bangun dari tidur, saya tanya ke Cirepka, saya tanya ke Cikesha. Ini tadi beneran apa kita dibohongan? Saya bilang. Bener gak sih kita ini punya kursi? Bener sah kita punya kursi. Bener gak sih hari kita sudah punya paving sendiri? Bener. Ditanya lagi bener gak sih kita ini punya AC? Belum beli genset saudara. Ya iya kan listriknya kan gak ada saudara kan lapangan kosong. Harus pakai genset. Dan sekali lagi dalam waktu 1 minggu ini. Tuhan berikan semuanya di tengah-tengah kita. Dan yang terakhir saudara ya, yang terakhir. Tuhan beri kami juga LED untuk kami bisa pasang di tenda lawatan Semarang saudara. Kalau dipikir-pikir duitnya sopo ya ora ngerti saudara. Saya ngapain saya juga gak ngerti.
Dan setiap kali saya lihat semua ini, saya cuma berkata, Tuhan, memang sungguh-sungguh ini tahun grace to it. Ini memang benar-benar tahun double grace di tengah-tengah umatmu. Ini benar-benar di tahun anugerah demi anugerah. Setiap orang yang datang ke tempat kami akan berkata ini ada anugerah Tuhan di tengah-tengahnya. Sudah bahkan saya mau pamer aja gak bisa, saudara. Kenapa? Saya tahu saya ini cuma pohon ara yang harusnya di pinggir jalan, gak dapat fasilitas apapun. Tapi hari itu dia taruh kami di tengah-tengah kebun anggur dan menikmati semua yang terbaik yang dari Tuhan. Dan itu jatah yang sama yang dia mau berikan ke saudara dan saya. Tahun depan engkau tidak di pinggir jalan, engkau ada di tengah-tengah dari kebun anggur. Engkau menikmati semua yang terbaik, saudara. Dunia berkata, lu tapi kan katanya tambah kelam, saudara. Sejak kapan kita hidup menurut peraturan dunia ini? Bukankah kita hidup dalam hukum roh dan kehidupan? Firman-Nya ya dan amin. Dan jika dia berkata, aku akan menanam engkau di tengah-tengah kebun anggur, biarkan firman itu digenapi di tengah-tengah umatnya. Dan tugas kita ngapain? Cuman percaya aja, saudara. Saya tuh sampai hari ini, saya tiap kali ke tenda lawatan, saya lihat sampai hari ini, report terus masuk. Paving sudah mulai hampir separuh lebih. AC sudah mulai diikatkan, saudara, dengan tiang-tiang supaya nggak ambruk, saudara, kan ya lebih tinggi. Genset akan mulai datang. LED akan mulai dipasang. LED aja awalnya harusnya katanya nggak bisa kita pakai buat nanti tanggal 20 kita juga gak Natal di Semarang. Tapi tiba-tiba Tuhan buat anugerah. Orangnya berkata, oke, sebelum 20 LED-mu sudah tak pasang. Padahal yang lain depending, saudara. Tapi hari itu saya melihat apa? Anugerah demi anugerah. Layak gak? Enggak, saudara. Dan saya pun sadar, saya cuma berkata, Tuhan, seharusnya kami ini gak layak terima ini semua. Tapi bukankah tetap kami melihat engkau Bapak yang baik. Bapak yang sungguh-sungguh ingin melihat anak-anaknya menikmati yang terbaik, saudara. Suatu hari kami pergi sekeluarga, kami pergi ke Papua, saudara. Waktu itu papa saya masih hidup, kami pergi ke Raja Ampat. Waktu itu Raja Ampat belum seterkenal sekarang, saudara ya. Jadi masih jarang orang pergi ke sana, jarang sekali, saudara. Tapi saya jatuh cinta dengan Raja Ampat, saya suka snorkeling, wah bersih, saudara ya. Lain kalau Bali itu kan banyak ekstrim-ekstrim, ini gak ada ekstrimnya, saudara ya. Gak ada jet ski, gak ada, saudara. Benar-benar cuma tenang aja, bahkan sudah akan menemukan pulau-pulau tanpa penghuni. Tapi nyamuknya ganas, saudara. Itu kalau sudah sekali nuncep 2 minggu bekasnya tak hilang, saudara. Saudara, dan suatu waktu kami pergi ke sana dan saya masih ingat saya pergi dengan ada juga dengan Kong Yusak, saudara. Kami pergi dengan beberapa gerombol, pergi dengan beberapa orang. Saudara, dan hari itu kami sewa satu kapal dan kami berhenti ke satu pulau kecil, saudara. Dan kami semua nyemplung masuk semua, kita snorkeling, kita berenang, kita pergi ke kanan, ke kiri. Dan di tengah-tengah saya renang, saya tuh manggil papi saya. Saya bilang, papi, ayo nyemplung. Saya bilang, ayo sini berenang, snorkeling sama Sasa. Papi saya bilang, loh Sa, tapi papi ini berenang bisa-bisa enggak katanya. Ya iya, wong les berenangnya bareng saya kok, saudara ya. Jadi saya tahu keterbatasan beliau. Saya bilang, enggak apa-apa, pakai pelampung, yang penting ngapung. Saya bilang, yang penting ngapung, udah gini aja, nanti Sasa yang narik. Saya bilang, yang penting harus itu, saudara. Dan saya lihat beliau pakai kacamata, saudara. Dan untuk snorkeling itu kan nafasnya harus pakai mulut, saudara ya. Gak bisa pakai hidung. Saudara, dan beliau nyemplung, sedikit struggle, saudara. Berapa kali, bentar, istirahat, saudara. Saudara, dan saya bawa beliau, saya tunjukin, lihat TV, ikannya banyak dan segala macam, selesai. Sampai terakhir saya antarkan beliau kembali ke naik kapal. Saudara, dan setelah itu kami itu berhenti di hotel kami, saudara. Dan saya masih ingat ada Engkong, ada Engkong Yusa, ada papi duduk di pinggir pantai, saudara. Dan tiba-tiba saya dipanggil. Dan
tiba-tiba engkong itu tanya ke papi saya begini. Dia tanya, Gong, kamu itu kesini kehendak Tuhan yang sempurna atau tidak? Saya sebagai anak yang ngajak merasa bersalah, saudara. Karena saya tahu itu enggak tanya Tuhan, tapi itu karena kerinduan saya. Karena kepinginan saya, pengen berenang sama papi saya, saudara. Saya udah diam aja, saudara. Dan dari bapak papi saya jawab, enggak Pak. Terus kenapa? Ya aku kesini karena pengen nyenengin hati anak-anakku, katanya. Terus kemudian papi saya cerita, dia berkata, waktu setelah selesai nyemplung, ditanya Tuhan di kapal, kok kamu berani nyemplung? Bisa berenang aja enggak? Kok kamu berani nyemplung? Katanya. Dan hari itu kata jawaban papa saya, ya gimana Tuhan, kalau aku ndak nyemplung anakku kecewa, marah sih enggak, tapi mungkin ada kecewanya. Tapi kalau aku nyemplung, aku berusaha, aku lihat apa yang mereka tunjukkan, kan pasti mereka menjadi bahagia. Dan ketika itu engkong mendengar itu, engkong tunjuk saya, dia bilang gini, Sah, kamu ngucap syukur, kamu harus berbahagia punya papa seperti ini, saudara. Dan saya cuma mantuk senyum-senyum, saudara. Gak berani ngomong apa-apa, takut salah ngomong kan, saudara ya. Jadi saya cuma senyum-senyum aja. Saya cuma, iya Kong, Sasa berbahagia punya papa seperti ini. Dan hari itu saya masih ingat papi saya berkata, kalau bapak di dunia aja yang tidak sempurna aja bisa mikir begitu. Apalagi Bapak kita di surga yang sangat mencintai kita semua. Amin. Siapa yang berbahagia punya Bapak seperti itu, lambaikan tanganmu, saudara. Dia Bapak yang baik. Dan sekali lagi dia taruh kita yang harusnya di pinggir, dia taruh kita di tengah. Dia berkata, aku mau kau menikmati semua yang aku sediakan dalam hidupmu. Memang kau tidak layak, tapi aku akan melayakkan engkau. Memang seharusnya engkau tidak bisa terima, tapi aku akan membuat engkau menerima semuanya itu. Kenapa? Karena hatinya bahagia jika saudara berbahagia. Tapi kalau saudara berkata, oh ya saya bahagia kalau saya berjinah terus. Lah itu cuma tinggal nunggu waktu, saudara ya. Tapi kalau saudara ini benar-benar ngerti Tuhan, saudara benar-benar kenal dia sebagai Bapak yang baik. Saudara, setiap hari yang kau lihat hanya anugerah demi anugerah. Kenapa banyak orang merasa hidupnya tidak pernah diberi anugerah? Engkau enggak pernah sadar akan hal-hal kecil dalam hidupmu. Saudara, berapa banyak seringkali kita ini tidak menyadari bahwa kita ini disertai Tuhan. Banyak dari kita cuma mengabaikan, oh ya itu cuma kebetulan kita diberkati Tuhan. Oh ya itu cuma kebetulan kita masih sehat. Oh itu cuma kebetulan kita masih bisa bangun pagi hari. Tapi kita mulai menyingkirkan akan anugerah-anugerah kecil dalam hidup setiap kita. Tapi saya sungguh berdoa, mari sadari, mari lihat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Saya sungguh berdoa sebelum tahun ini berakhir, saudara merenungkan akan kebaikan Tuhan, saudara. Dan selalu hari ini saya merenungkan terlalu banyak, saudara. Terlalu banyak, bahkan tidak bisa saya tulis di kertas manapun. Karena terlalu banyak. Karena setiap hari saya selalu berkata, Tuhan, yang saya lihat hanya kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti hidupku seumur hidupku. Saudara, ketika kita bisa lihat hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur yang luar biasa. Dan sekali lagi, dia berkata menjelang Tuhan datang yang kedua kali. Dia akan tanam setiap kita di kebun anggur yang terbaik yang dia punya, saudara. Tapi ada yang harus kita waspadai. Saudara perlu mengerti bagaimana anggur itu perlu sinar matahari yang cukup, saudara ya. Saudara, bahkan tingkat kemanisannya pun itu juga bisa ditentukan dari sinar matahari yang dia dapatkan, saudara. Sedangkan pohon ara, jika itu ditanam di tengah-tengah anggur, maka pohon ara yang daunnya begitu rimbun, itu seringkali menutupi sinar mataharinya. Maka membuat akhirnya kebun anggur tidak bisa mendapatkan sinar matahari yang utuh. Tidak bisa mendapatkan sinar matahari yang maksimal. Kenapa? Karena tertutup dari dedaunan
akan pohon ara, saudara. Dan ini yang harus menjadi pengingat buat setiap kita, bahwa Tuhan tanam kita di dunia ini, di lingkungan ini, di kota ini, pohon yang seharusnya ada di pinggir jalan, yang harusnya tidak dirawat, Tuhan taruh kita di kebun anggur, tidak boleh sampai akhirnya kita menghalangi Tuhan menyentuh orang-orang di sekitar kita. Kita tidak boleh seperti pohon ara yang akhirnya melindungi atau menghalangi akan kuasa Tuhan dinyatakan karena perbuatan kita, karena perkataan kita. Saudara, saya tidak pernah berkata saya adalah orang yang selalu jadi berkat. Saudara, ada banyak hal seringkali yang saya melukai orang dengan perkataan saya, dengan perbuatan saya. Tapi ada orang-orang yang bahkan berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan pun itu ada loh, saudara. Ya dia berkata, ya ini aku. Ya pokoknya aku begini, saudara. Tapi tidak ada pertobatan, tidak ada sungguh-sungguh bertobat. Dan akhirnya kita cuma menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sinar kebenaran Tuhan kita blok. Kita berperilaku yang buruk. Dengan perkataan kita, kita matikan iman orang. Dan berapa banyak akhirnya kebun anggur anak Tuhan menjadi busuk. Karena apa? Ada kita di dalamnya. Saudara, dengan kesombongan kita, kebenaran palsu yang kita ucapkan dan peragakan, itu seringkali apa? Menghalangi sinar kebenaran Tuhan untuk dinyatakan di tengah-tengah kita. Tuhan ingin memberkati kita, tapi Dia ingatkan, jangan menjadi batu sandungan, saudara. Tapi saya sungguh berdoa, setiap blessing, jatah, anugerah yang seharusnya kita tidak terima, tapi kita terima semua yang terbaik, tidak membawa kerugian besar bagi kerajaan Tuhan. Tapi justru kita menjadi keuntungan. Kita bawa keuntungan bagi kerajaan Tuhan, saudara. Bagi kerajaan Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat Yesus semasa hidupnya. Kalau saudara lihat di Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia. Yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Ini yang Yesus lakukan selama dia ada di dunia. Yesus katakan berjalan berkeliling sambil berbuat kebaikan. Apa yang dia lakukan? Semua yang dia terima terbaik dari Bapa, yang dia keluarkan juga semua yang baik, saudara. Dia berjalan sambil berbuat kebaikan. Dia menyembuhkan orang-orang sakit di jalan. Saudara, kenapa Yesus melakukan itu? Manakah saudara tahu bahwa kebaikan itu menular? Bukan cuma kejahatan, tapi kebaikan itu menular. Saudara, jadi berkat itu menular. Satu tindakan kebaikan kita itu akan mengundang orang untuk melakukan hal yang sama. Saudara, waktu suatu hari kami pergi, saya dengan rombongan, waktu itu ada Joshua, waktu itu dengan Keisha, tapi belum menikah, saudara ya, masih pacaran, saudara waktu itu. Saudara, dan kami pergi mission trip. Saya masih ingat kalau tidak salah itu sekitar pergi ke Inggris, saudara. Dan hari itu setelah selesai semua pelayanan kami diajak makan. Tempatnya cukup mewah lah, saudara ya. Dindingnya itu kaca semuanya. Dindingnya kacanya gede-gede dan hari itu kita dibawa makan steak, saudara. Steaknya gede bisa buat 2 orang, saudara. Karena gede, saudara. Dan semua sudah pesan, kami lagi menunggu. Dan hari itu tiba-tiba saya itu melihat Joshua dan Keisha ini bawa steaknya turun dari meja terus pergi keluar, saudara. Dan ketika saya lihat dia bicara sama manajernya sebentar, terus dia menjumpai, saya lihat dia tuh mau ketemu siapa? Ternyata justru mau ketemu dengan pengemis di depan restoran. Karena kacanya gede, saya bisa lihat, saudara kan ya. Dan semua orang melihat itu. Dia jongkok, saya ingat Joshua dan Keisha jongkok. Dia kasih makanannya, dia kasih ke pengemis itu. Tidak lama kemudian, gak nyampe menit, saudara, gak nyampe menit.
waitress yang sama, pelayan yang di restoran sama, dia bawa roti dan bawa margarin keluar. Dia kasih ke orangnya. Dalam waktu berdekatan, ada orang lagi di luar bawa air minum kasih. Ada dalam waktu berdekatan lagi, ada orang yang datang dan memberkati yang lain. Dan itu terjadi dalam waktu 1 menit. Tiba-tiba bam, 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 bam. Dan ketika itu saya menyadari bahwa kebaikan itu selalu melahirkan kebaikan. Kindness begets kindness. Kebaikan itu melahirkan kebaikan. Itulah kenapa Yesus berjalan dan berbuat baik. Kenapa dia mau berkata ini contoh yang harus engkau lakukan. Bukan berjalan berkeliling sambil jegali orang-orang, saudara. Tapi engkau berjalan sambil berbuat kebaikan. Karena satu kebaikan akan melahirkan kebaikan lagi. Akan melahirkan kebaikan lagi. Akan melahirkan kebaikan lagi. Dan saudara perlu mengerti, apa yang kau tabur pasti engkau tuai. Itu hukumnya, saudara. Saudara, dan dalam kehidupan saya awal-awal pelayanan Harvest Center, saya itu paling banyak kasih baju, saudara. Saya keluarkan paling banyak baju saya, semua saya kosongkan lemari saya kasih ke orang-orang, saudara. Dan hari ini, saudara lihat anak saya Ruth. Saya tuh hampir jarang beli baju buat dia. Kenapa? Tiap bulan pasti ada orang ini baju buat Ruth 10 biji, saudara. Nanti tiba-tiba dia bilang, ini ada piyama buat Ruth. Bahkan buat Jet Judah, saudara, keponakan saya pun juga sama. Baju tidur, saudara, saya hampir gak pernah beli. Selalu tiba-tiba ada orang kasih. Dan saya pernah tanya Tuhan, kenapa sih kok dapat berkatnya baju terus? Ya kan tanya ya saudara ya, daripada grundel kan mending tanya. Dan Tuhan bilang, lah kamu kan naburnya baju terus. Saya bilang, ya bener juga ya, saya bilang. Hari ini saudara lihat baju yang saya pakai, sebagian 95% saya dikasih orang, saudara. Saya hampir tidak pernah beli baju, saudara. Saya selalu ada orang yang memang tiap bulan selalu hobi ngasih saya baju dengan berbagai macam model, saudara. Dengan berbagai macam warna. Ada orang yang memang berkati saya batik. Ada orang yang memang ngasih saya baju. Dan terus suatu hari Tuhan berkata, apa yang kau tabur itu pasti kau akan tuai. Tapi kebaikan yang kau berikan itu juga akan melahirkan kebaikan yang sama. Saudara, bahkan karena waktu ya, sebenarnya ada video sedikit penjelasan, saudara. Kenapa sih kebaikan itu bisa menular? Sometimes it's easy to feel like the world's getting harder. But if we look closer, on the news, on the web, on the street, we're anything but unkind. Every day, we hear new stories of people trying to make the world a better place. And together, we can make the world that little bit kinder for all of us. It all starts with just one person, you. The thing about kindness is that it's just about the only thing in the world that doubles when you share it. And it's a fact, backed by science. Studies have shown that if you perform just one random act of kindness a day, you'll not only reduce your stress, anxiety, and depression, but your body is flooded with the same hormones that make you and the person you've helped calmer, healthier, and happier. Serotonin, which heals your wounds, helps you relax and makes you feel good. Endorphins, which reduce pain. And oxytocin, which reduces blood pressure and makes you feel more loving and loved. You'll both be more energized, feel less aches and pains, more confident, and could even live longer. And if other people see you helping someone else, they'll be filled with those same feel-good hormones, meaning they're significantly more likely to pay it forward. Like taking that extra moment to hold the elevator for someone, spotting a coffee for a stranger who's just a few cents short, giving your neighbor a hand with their groceries, even just smiling and meaning it.
It doesn't take much, but it can make a huge difference for everyone. Those people you've helped will help other people, and those other people will help even more people. And those random acts of kindness can start a chain reaction that can spread across an entire community, a city, a country, and with enough of us, the world. Now, isn't that the world we all want? And it all starts with one. Dia berkata secara sains, kamu melakukan kebaikan, bukan cuma orang lain yang diberkati, dirimu juga diberkati. Tadi ada apa itu? Hidup lebih ringan, tidak mudah stres, hidup lebih panjang katanya. Apalagi lebih energetik, apalagi lebih bersemangat. Saudara, dan sekali lagi itu yang Yesus lakukan. Dia berjalan dan dia berbuat kebaikan supaya apa? Itu melahirkan kebaikan dari orang-orang yang melihatnya. Saudara mau lihat kota ini diubahkan. Saudara mau lihat dunia ini diubahkan. Mulai dari mana? Mulai dari kita sendiri. Saudara gak harus rame-rame buat untuk berbuat kebaikan. Saudara mungkin pernah begini, saat Tuhan pernah suruh aku sih untuk berdoa, doain orang. Tapi aku takut ditolak. Saudara tahu di tempat di mana yang saudara paling gak mungkin ditolak? Di rumah sakit. Saudara pergilah ke rumah sakit, ketemu orang random aja, Pak. Boleh saya berdoa? Pasti boleh, saudara. Saudara cuma kunjungi dari kamar demi kamar. Boleh gak saya berdoa? Boleh gak saya berdoa? Boleh gak saya berdoa? Engkau sedang melakukan sebuah kebaikan, tapi tanpa kau sadari kau sedang berbuat. Saudara, dan hari itu sekali lagi, Yesus berkeliling dan dia berbuat kebaikan. Saudara gak perlu rame-rame, saudara cukup sendirian. Saudara lihat ada pedagang sepi dan Tuhan gerakkan hatimu, datangi beli makanannya, saudara. Engkau cuma cukup duduk beli makanan dan engkau cuma ngobrol. Sampaikan, salurkan kasih Yesus, hidupmu berbuah, saudara. Saudara lihat pengemis di jalan, bawa makanan, datangi, doakan. Tapi kita ini kan seringnya kebalik. Kita yang didoain. Ya toh saudara, yuk. Kalau saudara ngasih ke pengemis, saudara kan udah rezekinya enteng, jodohnya enteng, panjang umur. Itu saudara. Lah kok kebalik? Itu saudara. Harusnya kita yang mendoakan. Tapi justru yang ada, malah seringkali kita yang didoakan orang lain. Tapi hari ini saya sungguh berdoa. Kita menerima semua yang terbaik. Kita nikmati setiap anugerah, setiap jatah yang terbaik. Sekarang waktunya untuk kita memberikan kepada orang lain hal yang sama. Orang yang sadar hidupnya penuh dengan anugerah. Ketika apapun yang Tuhan perintahkan, dia akan dengan mudah melakukannya. Kenapa? Karena engkau tahu yang kau punya hari ini, itu semua milik Tuhan, saudara. Mari jadi pohon ara di tengah-tengah kebun anggur yang tidak menutupi sinar kebenaran Tuhan. Tapi saya sungguh berdoa, mari jadi berkat. Jangan jadi batu sandungan, tapi mari jadi berkat untuk orang-orang di sekelilingmu. Maka saudara akan melihat apapun yang kau lakukan, kebaikan akan melahirkan kebaikan. Kebaikan akan melahirkan kebaikan. Dan ada satu waktu tiba-tiba engkau akan menuai begitu amat banyak. Sekali lagi saudara, jatah kita kebun anggur. Harusnya kita di pinggir, tidak dapat apa-apa. Tapi dia berkata, aku taruh engkau di tengah-tengah kebun anggur. Harusnya kita di pinggir, yang mohon maaf rada dikencingi anjing kucing, saudara ya. Saudara kalau di jalan, saudara kebelet kencing, saudara kan kencing di mana? Di pohon, di pinggir jalan. Saudara nggak mungkin kan tiba-tiba saudara kebelet kencing dan saudara masuk ke kebun anggur untuk kencing di sana. Nggak mungkin, saudara. Terusir pasti. Tapi ingat, kita yang seharusnya di luar, yang harusnya mohon maaf dikencingi anjing kucing, tapi kita terima di tengah-tengah kebun anggur, menikmati semua yang terbaik. Dan saya sungguh berdoa, jangan menahan kebaikan. Apapun yang Tuhan taruh di hidupmu, mari kita lakukan, saudara. Pohon ara juga di Alkitab sebagai pengingat bahwa waktunya sudah amat singkat.
Saudara lihat di Matius 24 ayat yang ke-32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Kita tahu rapture, tidak ada seorang pun yang tahu. Waktunya, jamnya, bahkan tahunnya tidak ada yang tahu, saudara. Tapi sekali lagi mari kita sadari, kita ini cuma pohon ara yang oleh anugerahnya kita di tengah-tengah kebun anggur. Jika pohon ara disingkirkan, kualitas kebun anggur akan pasti lebih baik. Harga pasti lebih mahal, pasti lebih tinggi. Tapi sekali lagi Tuhan pilih tanaman jalanan yang moralnya parah kayak kita. Yang mohon maaf kadang-kadang nipu Tuhannya juga hebat, saudara, ya kan? Saudara, saya itu seringkali mendengar cerita, orang Kristen kok begini? Itu loh orang gerejaku loh kayak begini-begini. Ini gereja persekutuan munafik semuanya. Saudara, mau bagaimana? Yesus datang untuk orang yang sakit. Jadi kalau saudara datang ke gereja maupun persekutuan, itu artinya saudara ini lagi ada di kalangan orang yang lagi bertobat dan berobat, saudara. Artinya kanan kirimu itu bukan orang sehat. Kita ini memang orang-orang yang sakit, tapi minimal kita ini sadar bahwa kita ini butuh tabib dari segala tabib. Kita butuh Tuhan lebih dari segalanya. Kita ini memang orangnya datang ke Yesus bukan karena kita merasa orang paling benar, tapi justru karena kita tahu kita ini orang yang paling dosanya paling banyak, sakitnya paling akut, makanya butuh Tuhan. Makanya kalau papi saya sering ngomong, saudara ya, sesama pasien dilarang saling mengutuki katanya. Kayak orang berkata, lu tapi kok gereja begini? Ya memang, saudara. Kalau Pak Daniel bahasanya bukan rumah sakit, bengkel. Ya mirip-mirip toh saudara ya, sowak-sowak semuanya. Dikumpulkanlah di sini. Jadi kalau saudara bilang, kok dia begitu? Ya mau gimana, sama-sama sakit saudara. Tapi sekali lagi saya sungguh berdoa, tidak ada di antara kita yang layak saudara. Bahkan siapapun pemimpin saudara, siapapun yang saudara dengarkan hamba Tuhan, siapapun tidak ada yang layak. Tapi bukanlah kita benar-benar cuma memang pohon ara yang di pinggir jalan. Yang Tuhan taruh di tengah-tengah kebun anggurnya. Menikmati semua yang terbaik. Dirawat dengan sungguh-sungguh luar biasa. Dan hari ini imannya kepada setiap kita seperti Ayub. Bahwa apapun yang terjadi, iman Tuhan kepada Ayub bahwa dia tidak akan mengutuki aku. Hari ini imannya datang kepada setiap kita. Dia percaya bahwa anak-anaknya tidak akan menutupi sinar kemuliaan Tuhan. Tidak akan jadi batu sandungan. Tapi justru akan jadi orang-orang yang memberkati begitu banyak orang. Hari ini dia beriman tentang saudara. Dan saya sungguh berdoa. Jika selama 1 tahun ini saudara merasa, aku kok tidak berbuah. Saudara, bukankah ayat tadi di Lukas 13. Yang pemotong itu dia berkata, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Tahun depan adalah kesempatan untuk setiap kita kembali berbuah. Engkau yang selama ini masih suka menunda, engkau yang selama ini masih suka takut untuk melangkah, saya sungguh berdoa, mari singkirkan semua itu dan mari mulai melangkah bersama dengan Tuhan. Tahun depan harus menjadi tahun kita berbuah di dalam Tuhan. Tahun depan harus menjadi tahun di mana kita menjadi berkat untuk begitu banyak orang. Amin. Karena saya percaya tahun depan, saudara, tahun depan orang berkata resesi, kita akan resepsi bersama dengan Tuhan kita. Karena sukacita, pesta anugerah, pesta kemuliaan dia sediakan di tengah-tengah kita.